orang itu kan Tuhan itu menciptakan manusia dengan banyak wajah. Tapi kalau aku menyadari kenapa aku bisa membaca seseorang dari wajahnya, karena aku merasa itu adalah simbol dari diri mereka. Jadi sehingga ketika mau ngebacain sifat karakter mereka, ya ketika aku melihat wajahnya, ya itu udah pasti kebaca tuh karakternya dia, sifatnya. Jadi kalau arti aura wajah itu sendiri ya itu bagian dari apa ya? Ya simbol dari diri mereka. Karena aku nggak bisa juga kalau misalnya ada orang yang kembar wajahnya sama. Percaya atau tidak sifatnya sama. Yes. Percaya atau tidak. Jadi gini, kita kalau misalnya punya teman nih yang kita punya perawakan wajahnya, contohnya A wajahnya. Jadi seperti Mas contoh ya. Contoh sorry. Nah ketika saya ketemu orang lagi yang wajahnya mirip-mirip sama Mas, itu tanpa disadarin itu sifatnya, gaya, body language itu sama. Oh gitu. Yes. Boleh coba dipraktekin aja. Jangan beda nasib. Ya kembali lagi. Sekarang kalau kita mau bicara nasib tentang, ya kita jatuhnya bahas filsuf nih. Iya betul. Bahas nasib. Ya kan kembar mungkin sifat sama, di belahan dunia yang lain mungkin ada yang sama. Jadi aura wajah itu kalau dibilang wah membuka aura kan ada yang gitu-gitu tuh. Ya saya pribadi mempercayai itu sah-sah saja. Mungkin orang itu memang karena dia punya tekanan masalah hidup dia itu lebih besar sehingga berpengaruh ke moodnya dia. Dan aura wajah itu kan ekspresi ya. Jadi nggak bisa dibohongin. Nah kalau perkara ada orang yang bisa menyembunyikan ekspresinya, ada sebenarnya. Nah ini cerita sedikit. Aku pernah punya pengalaman. Aku ikut salah satu lomba tingkat dunia di luar negeri, itu bermain poker, tapi lomba ya. Nah di sana, jadi pada saat sudah masuk final itu grand final, aku menemukan beberapa lawan aku tuh dia sengaja dioperasi wajahnya. Dioperasi? Yes, biar tidak bisa kebaca raut ekspresi wajahnya. Oke. Karena kalau kebaca mungkin ketahuan dia langkahnya mau kemana ya. Aura wajah itu menentukan. Jadi pada saat itu yang dilakukan adalah hal dasarnya, paling aku melihat dari saat orang itu membuka kartunya, terus tarikan napasnya, ekspresinya, itu dia tarik wajahnya atau dia itu semuanya ada arti khusus. Nah jadi ya ada orang yang nggak bisa dibaca ya saat dia mengoperasi wajahnya. Ini untuk main poker pun nih. Yes. Tingkat dunia ya, internasional ya. Jadi aku mengalami hal itu. Nah kalau aku mau pakai rumus membaca seseorang dari wajah, pada saat itu mungkin aku salah. Ini ada kemungkinan mengingatkan ke ya mungkin yang berwenang kayak BMKG atau iya. Saya nggak sebut, beberapa instansi selalu pakai. Oh iya. Yes, sampai sekarang. Oh jadi dipakai jasanya Mas Wirang juga? Hanya jadi perbandingan. Ya perbandingan. Yes. Makanya kadang-kadang kan kita kalau mikir ini BMKG maksudnya sih dari putaran angin doang atau putaran awan atau karena saya percaya mereka punya alat yang canggih-canggih juga lah. Tapi yang namanya alam kita nggak ada yang bisa tebak. Ya pasti jadi perbandingan aja sih. Ketika mereka dapat notice nih di daerah ini terjadi sesuatu ini, mereka biasanya tanya juga kira-kira ada nggak firasat ke arah sana. Dan beberapa kali kalau dia tanya itu gue udah takut sendiri, karena kalau gue salah jawab misalnya, karena ada beberapa kejadian gue jawabnya ada dan kejadian yang ada bukan malah ngambek ke guanya malah. Iya ngambek gitu. Waduh kok bisa bener ya gitu. Udah deh kamu jangan ngomong lagi gitu. Karena mereka harus memperingatkan diri juga ya seharusnya ya. Yes. Dan bahkan saya pernah sampai ada memberitahu di suatu kota ada kecelakaan pesawat gitu. Tapi bukan komersil ya. Oh iya ditanya di mana? Di bagian timur gitu. Oh timur di mananya? Saya sebutin kotanya. Terus nggak lama beberapa hari kemudian kejadian. Iya.